Terakhir gue ketemu Mirna di Mall Mangga 2. Ternyata mantan suaminya masih mengejarnya. Terus katanya minta maaf, mau baikan dan janji nggak mau ngulangin lagi perbuatannya. Ya udah, akhirnya dengan terpaksa gue harus mengikhlaskannya. Pengalaman dengan Marni dan Mirna udah cukup buat gue semakin pede. Kalau suatu saat ada cewek yang gue suka, gue udah punya pengalaman. Bukan cewek yang bikin gue merinding lagi. Kalau ingat sama Marni, gue jadi kangen mau naik kereta malam-malam lagi. Di sini waktu itu gue ngalamin kejadian aneh. Buat gue, ini pengalaman yang luar biasa. Tuh cewek jalan di pinggir rel sendirian. Bisa bahaya itu. Mbak! Oi, Mbak! Waduh, kelihatannya dia nggak sadar. Gue harus tolongin deh. Mbak, Mbak, Loh, kok saya di pinggir rel? Mbak, kalau jalan jangan di pinggir rel begini. Bahaya di sini. Kalau ada kereta yang lewat bisa celaka. Ayo, saya antar ke tempat yang aman. Iya. Mbak, Mas, ngapain kalian di situ? Hah? Ayo, cepat keluar dari area itu. Kalian ini mau mati ya? Hah? Mau ngapain kalian berdua di bawah sana? Kalau ada kereta lewat, bisa kesamber. Tenang Pak. Jangan marah dulu Pak. Dengar dulu penjelasan saya. Saya itu mau nolong Simba ini. Saya lihat dia berjalan di dekat rel jalur cepat. Lalu saya samperin untuk saya suruh naik ke halte. Ternyata Simba ini kayak orang nggak sadar. Oh gitu. Saya kira kalian berdua sengaja turun ke sana. Ya nggak mungkin lah Pak. Saya tahu aturan Pak. Ya sudahlah. Sebaiknya kalian ke kantor saja. Biar bisa jelaskan semuanya di kantor. Ayo. Iya Pak. Ayo Mbak. Yuk. Menurut si Mas ini, Mbak katanya jalan di pinggir rel. Apa sebenarnya yang terjadi, Mbak? Kenapa kok bisa jalan di pinggir rel? Pak, seingat saya ini sebenarnya naik kereta, bukan jalan di pinggir rel. Saya sendiri bingung tiba-tiba ditegur si Mas ini, dan saya udah ada di samping rel. Mbak serius kan? Nggak sedang mabuk atau sengaja mau bunuh diri kan? Iya Pak, saya serius. Saya naik dari stasiun Manggarai tadi. Oh. Ternyata Mbak orang yang kesekian kali ngalamin hal seperti itu. Dan saya sendiri pernah ngalaminnya. Oh gitu ya Mas? Iya. Pak, kalau sudah saya mau pulang aja ya. Saya takut kemalaman. Ya sudahlah. Lain kali Mbak, hati-hati ya. Saya hanya khawatir terjadi apa-apa dengan Mbak. Dan saya harus buat laporan jika ada kejadian yang tidak biasa di area ini. Iya Pak. Baiklah, ya sudah. Silakan Mbak. Permisi Pak. Permisi Pak. Ya, baiklah. Silakan. Maaf Mbak. Mbak pulang ke daerah mana Mbak? Simpang Depok Mas. Oh, kalau Mbak mau bareng sama saya. Saya nggak keberatan kok. Karena jam segini udah nggak ada kendaraan selain ojol. Enggak Mas, saya nggak bisa pulang. Sebetulnya saya ini sedang mencari adik saya. Maksudnya mencari gimana? Adik saya hilang Mas. Terakhir dia mau pergi, bilang mau naik kereta. Siang tadi dia pamit ingin mengembalikan dompet orang yang dia temukan di stasiun. Waduh, adik Mbak naik dari stasiun mana? Stasiun Depok ini. Katanya dia akan menuju ke stasiun Cikini. Sejak sore tadi saya cari dia sampai terakhir. Tadi Mas bilang saya jalan kaki, bukannya naik kereta. Oh, terus Mbak mau cari kemana lagi? Kalau mau masuk lagi ke stasiun pun kan nggak mungkin. Kereta udah nggak ada perjalanan lagi kecuali besok. Saya takut adik saya kenapa-napa Mas. Dia jalan dari siang sampai sekarang belum kembali. HP juga nggak aktif. Kenapa nggak lapor polisi aja Mbak? Enggak Mas, saya harus cari sendiri dulu. Kecuali saya memang nggak mampu lagi, baru saya lapor polisi.
Kembalikan. Kembalikan. Suara itu lagi. Kembalikan. Pergi! Pergi kamu! Kembalikan. Pergi! Jangan ganggu aku! Loh, kok dia lari? Mbak! Mbak! Waduh, gue jadi khawatir. Si Mbak ini diganggu hal-hal goib. Sebaiknya gue kejar. Mbak, tunggu Mbak. Tunggu Mbak. Mbak, kenapa tiba-tiba lari? Ketakutan begitu? Suara! Suara apa? Saya nggak dengar apa-apa. Bener Mas, nggak dengar suara yang nyeremin itu. Suaranya jelas banget. Serem banget. Iya, tenang dulu Mbak. Saya nggak dengar suara apa-apa selain suara Mbak sendiri. Apa yang dikatakan suara orang itu? Dia bilang, kembalikan. Dan itu diucapkan beberapa kali. Sebaiknya Mbak tenang dulu Mbak. Terus ceritakan yang sebenarnya. Barangkali saya bisa membantu Mbak. Jangan di sini Mas. Saya takut. Ya udah, ikut saya ke parkiran. Ambil motor saya. Nanti kita bicarakan di tempat lain ya. Ya. Jadi gini Mas, adikku cerita, dia nemuin dompet dan tiket itu di stasiun. Sejak nemuin dompet, dia diganggu terus, selalu mimpi serem. Bahkan pemilik dompet yang sosoknya nggak jelas, mintanya dia ngembaliin dompet itu. Waktu dia berangkat sendirian ke stasiun untuk ngembalikin dompet, sebenarnya saya juga udah cemas. Apalagi tiket yang seharusnya dibawa ketinggalan. Terus sejak kapan suara itu muncul mengganggu Mbak? Setelah 5 jam kepergian dia, suara itu selalu bilang, kembalikan. Gitu Mas. Oh, mungkin tiket itu yang dimintanya. Apa Bisa jadi sih. tiket itu ada sama Mbak? Ada nih. Ini Mas. Hah? Kok kotor gini? Seperti ada bercak darahnya. Bercak darah. Nih, Mbak coba perhatiin ini deh. Aku yakin ini bercak darah. Loh, iya ya. Gimana kalau saya pegang tiket ini? Apakah suara itu akan muncul juga? Terus, apa yang harus kita lakukan Mas? Tenang dulu Mbak. Saya harus tahu dulu apakah suara itu akan muncul dan bisa saya dengar. Iya, terus bagaimana dengan adik saya ya Mas? Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak akan pulang kalau sebelum menemukan adik saya. Kenapa nggak dilanjutin besok aja Mbak carinya? Saya takut Mas, saya takut terjadi apa-apa terhadapnya. Dia adik saya satu-satunya. Kami nggak punya siapa-siapa lagi di sini. Saya dan adik saya sebatang kara. Kalau Mas nggak bisa ngebantu ya nggak apa-apa kok. Saya akan mencari sendiri sampai ketemu. Tunggu dulu. Sabar. Hah? Suara itu Saya juga mendengarnya Mas. berarti dia emang mengharapkan tiket itu untuk dikembalikan. Tapi dikembalikan kemana? Kami akan mengembalikan tiket ini. Kemana aku harus membawa tiket ini? Stasiun? Itu lihat Mas. Sosok bayangan hitam. Dia menghilang. Sosok bayangan hitam itu seperti sosok nenek-nenek. Mas, ayo kita ke stasiun. Iya, ayo. Sosok itu tidak menjelaskan ke stasiun mana kita harus pergi. Stasiun ini sudah ditutup. Penerangan hanya di bagian depan aja. Mungkin stasiun kereta Cikini kali Mas. Saya rasa sama aja Mbak. Di sana pun
pasti udah tutup. Lihat Mas, lampu stasiun hidup semua. Hah? Pintunya juga terbuka. Lihat itu, sosok yang tadi kita lihat Mas. Iya. Ayo kita ke sana yuk. Iya. Yuk. Gak ada siapa-siapa lagi di stasiun ini selain kita berdua. Itu sosok bayangan tadi ke sana. Ayo Mas. Iya. Hah? Itu adik saya. Itu adik saya. Mbak, tunggu dulu Mbak. Jangan ke sana. Bahaya, Mbak. Nita. Oh, Nita. Ya Allah, akhirnya ketemu juga. Kemana aja kamu, Nit? Kembalikan tiket itu, kembalikan. Aku akan mengembalikan tiket ini. Tapi katakan di mana adiknya dia? Kembalikan tiket itu, maka adikmu akan kembali. Tunjukkan dulu di mana dia sekarang. Sosok nenek misterius itu jalan menuju ke arah bawah. Di mana kita sebenarnya? Kenapa tiba-tiba ada jalan menuju stasiun bawah tanah? Mungkin dia jalan ke bawah mau nunjukin di mana adik saya. Ayo, Mas. Ayo. Aneh. Baru kali ini aku lihat stasiun bawah tanah seperti ini. Kelihatannya seperti stasiun tua dan kurang terawat. Stasiun bawah tanah ini besar sekali. Sepi. Kemana nenek-nenek itu tadi? Dia menghilang begitu saja. Itu siapa? Itu adik saya. Nita! Nita! Tunggu dulu. Sebentar, Pak. Jangan dekati dulu. Kenapa dia diam aja dan nggak ada reaksi sama sekali melihat kedatangan Mbak? Tapi dia benar adik saya, Mas. Mungkin benar adikmu, tapi coba perhatikan wajahnya menunduk dan tidak bergerak sama sekali. Saya curiga jangan-jangan sosok nenek-nenek itu lagi. Nit, ini Mbak. Kenapa kamu diam aja? Apa yang telah terjadi terhadap kamu, Nit? Jangan didekati. Bisa jadi ini jebakan. Iya, Mas. Nit, coba lihat wajahmu. Jangan menunduk begitu. Katakan apa yang terjadi. Dia tidak akan berteriak dan bereaksi apa-apa sebelum tiket itu dikembalikan kepadaku. Apa yang telah kamu lakukan terhadapnya? Menyelamatkan jiwanya. Apa maksudmu menyelamatkan jiwanya? Apa salah adikku? Salahnya menemukan dompet itu dan membawanya pulang. Tapi dia sudah mengembalikannya, bukan? Benar. Tapi tiket itu dia tinggalkan. Oleh sebab itu, sebagai gantinya adalah jiwanya. Ini tiket itu. Ini tiketnya. Ambillah. Terlambat. Jiwanya sudah bersamaku.